Sekolah SDN Rangkah 6 Surabaya telah memasuki tahun ketiga menjadi sekolah penggerak angkatan 2 dalam memberikan pembelajaran di luar kelas setiap hari sesuai mata pelajarannya masing-masing. Kegiatan belajar tersebut berpacu pada kurikulum merdeka yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Proses belajar mengajar di luar kelas di SDN Rangkah 6 sudah terjadwal sesuai mata pelajarannya masing-masing, seperti berolahraga sambil bermain game tradisional, belajar musik gamelan dan karawitan, belajar budidaya lidah buaya dan daur ulang sampah, belajar alat musik angklung, dan masih banyak lagi. Pembelajaran di luar kelas ini terlihat sungguh menyenangkan. Mimin aja sampai iri, ingin ikut belajar bermain dengan siswa-siswi SDN Rangkah 6. Oh iya, di sini juga terdapat siswa penyandang disabilitas juga loh. Tapi mereka bisa berbaur dengan siswa lainnya dan memahami sekolah inklusi di SDN Rangkah 6 ini. Sekarang saya lagi ada di SDN Rangkah 6 Surabaya. Nah, sekolah ini termasuk sekolah penggerak di Surabaya dan mereka punya metode pembelajaran yang menarik pada penerapan kurikulum merdeka. Yuk kita intip keseruannya. Silakan. Senin pagi, proses belajar mengajar diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 5 dan 6 SDN Rangkah 6. Upacara ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ternyata untuk memacu semangat siswa untuk berprestasi. Betapa tidak, sejumlah siswa yang memiliki prestasi di dalam sekolah maupun di luar sekolah mendapat apresiasi dari kepala sekolah dan para guru. Prestasi yang diraih para siswa SDN Rangkah 6 ini cukup membanggakan karena mereka meraih juara di tingkat kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Menariknya, prestasi ini diraihnya hanya di event bulan Agustus saja loh, karena setiap bulan para siswa terus mengikuti berbagai kejuaraan di berbagai daerah. Jaga diri, jaga kesehatan, dan di pundakmu ada tugas yang akan kamu selesaikan. Kamu ada yang generasi penerus buang sampah di tempatnya. Di sela aktivitas upacara bendera, suasana haru berlangsung. Ternyata salah satu pegawai SDN Rangkah 6, yaitu Pak Basori, harus berpisah dengan para siswa karena sudah pensiun per 2 September 2024. Mimin jadi ikut sedih nih. Pak Basori ini kesehariannya bertugas sebagai security dan menjaga pintu gerbang sekolah. Mungkin pada 1 September tahun 2024 tidak bertugas lagi di SDN Rangkah 6. Pria tegap dengan wajah ramah ini telah mengabdi selama 11 tahun dan sangat dicintai para siswa. Lihat saja, ada siswa yang menangis memeluk Pak Basori saat memberikan salam perpisahan. Jadi ikut nangis deh. Interaksi siswa dan guru itu ya seperti biasa. Guru ini selalu melayani anak-anak. Yang paling utama itu adalah karakter mereka. Setelah upacara bendera berakhir, para siswa berpencar untuk mengikuti mata pelajaran di dalam maupun di luar kelas.
Just info guys, belajar di luar kelas ini dilakukan secara bergantian sesuai mata pelajarannya masing-masing oleh para siswa kelas 1 sampai kelas 6. Seperti ini nih, para siswa yang mempunyai jadwal pelajaran seni belajarnya di luar kelas. Lihatlah. Para siswa nampak asik memukul gamelan dan bernyanyi sinden karawitan yang dipandu oleh guru pendamping. Indah didengar bukan? Kalau yang ini nih, siswa sedang berolahraga. Perhatikan cara mengajarnya, tidak monoton dan membosankan. Kemasannya ada permainan tradisionalnya. Seru ya? Untuk siswa yang satu ini, pengajarnya harus ekstra dalam memberikan pemahaman pelajaran olahraga. Mengingat siswa kelas 1 ini adalah penyandang disabilitas rungu yang harus belajar bersama dengan siswa-siswi lainnya. Jadi, gurunya harus telaten dan sabar ya. Semangat Bu Guru! Nah, ini proses pembelajaran untuk siswa penyandang disabilitas rungu saat belajar di dalam kelas. Sabar ya Bu Guru, berilah pengajaran yang terbaik supaya siswi ini mudah memahami pelajarannya. Sekarang saya coba spill perpustakaannya SDN Rangkah 6. Begitu lengkapnya fasilitas. Di sini selain membaca, para siswa juga dapat belajar dengan menonton video. Uniknya, para siswa tidak perlu repot untuk menulis buku tamu di perpustakaan, karena hanya dengan scan barcode lewat ID milik siswa, daftar nama mereka bisa langsung tertera di data sekolah. Di sini para siswa juga diajarkan public speaking loh. Setiap minggu, salah satu siswa pasti ditunjuk untuk bertugas membacakan dongeng dengan menggunakan kostum dan properti perpustakaan. Untuk membangun karakter para siswa, para pengajar SDN Rangkah 6 menerapkan program Pagi 3S atau singkatan dari Senyum, Salam, dan Sapa. Setiap pagi sejumlah guru wajib menyambut para siswa di pintu gerbang sekolah. Kemudian para siswa memberi senyum, bersalaman, dan menyapa para guru yang menyambutnya. Dengan program ini, harapannya akan tumbuh hubungan positif antara guru dan siswa. Khusus di setiap hari Selasa, seluruh warga SDN Rangkah 6 wajib mengenakan baju adat tradisional. Hal ini untuk mengenalkan identitas bangsa seperti menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Bukan cuma itu, ada kebiasaan baik lainnya setiap pagi yang diterapkan dalam proses pembelajaran di SDN Rangkah 6, yakni mengaji ayat suci dan berdoa bersama melalui pengeras suara yang sudah terpasang di masing-masing kelas. Kalau yang ini, para siswa sedang latihan menari remo, karena setiap hari Kamis seluruh siswa dan pengajar SDN Rangkah 6 wajib menari remo bersama di lapangan sekolah. Soal karya ilmiah, para siswa-siswi SDN Rangkah 6 ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Mereka kreatif dan aktif berinovasi dalam membuat karya yang bermanfaat dari bahan limbah rumah tangga. Contohnya daur ulang minyak jelantah atau mijal yang didonasikan siswa setiap hari Jumat. Di SDN Rangkah 6 itu kita tergabung dalam komunitas untuk mengolah sampah. Salah satunya adalah limbah cair, yaitu limbah rumah tangga, minyak jelantah. Nah, tiap hari Jumat anak-anak membawa. Setelah itu ketika hari Sabtu kita secara bergiliran mengolah. Salah satunya yang pertama adalah kita setor untuk menjadikan biodiesel. Yang kedua adalah anak-anak yang kelasnya agak besar, kita mengolah ini untuk menjadi lilin aromaterapi, sabun, dan kamper. Kemudian hasil dari penjualan itu kita olah kembali untuk menghidupi tanaman yang ada di sekolah. Lalu ada juga daur ulang daun kering menjadi briket. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Kalisa Misalkansa dari kelas 3E. Daur ulang cangkang telur menjadi lampu lampion. Dan budidaya lidah buaya diolah menjadi minuman segar.
fresh drink, minuman lidah buaya yang sehat dan bermanfaat. Halo deh, aku coba ya. Ya, boleh. Enak. Ini tuh terbuat dari apa sih? Lidah buaya. Terus cara proses pembuatannya gimana? Yang pertama, saya potong lidah buaya yang agak tebal dan panjang. Setelah itu, saya rendam dengan air garam selama 30 menit. Setelah 30 menit, saya kupasi kulitnya, lalu saya potong-potong menjadi seperti nata de coco. Setelah itu saya rendam lagi dengan air kapur sirih selama 10 menit. Setelah itu, setelah direndam, saya rebus selama 10 menit juga, dan saya juga rebus air untuk membuat air lidah buayanya dengan daun pandan, garam sedikit, sama gula. Setelah itu, setelah membuat minumannya, ditunggu mendingin, lalu dimasukkan ke botol plastik. Setelah itu didinginkan kembali ke dalam kulkas. Mantap deh, ini enak, beneran enak, sampai manis. Sampai aku nggak ngira kalau ini bakal dari lidah buaya loh. Oh, coba lagi ya. Ya. Nah, hasil dari produknya ini dijual atau hanya disimpan? Sering juga dijual dan juga dibagikan kepada warga sekitar. Oh ya, tak berhenti di sini ya. SDN Rangka 6 mempunyai klinik kurikulum pembelajaran, studio foto, dan sebagainya untuk mengakses informasi sekolah atau hasil karya siswa dan guru. Selamat pagi, Ibu. Pagi, selamat datang di klinik kurikulum Merdeka. Ini adalah ruangan yang kami khususkan untuk melayani Bapak Ibu guru, GTK, dan mungkin ada sekolah-sekolah yang lain yang membutuhkan info tentang seputar kurikulum Merdeka. Nah, bisa dijelasin nih, Bu. Ya. Ada apa aja sih, Bu, di ruangan ini? Oke, di ruangan ini kalau kita lihat yang pertama ini ada tampilan banner seperti ini. Tampilannya seperti ini, tapi di sini ini sudah mencakup semua apa yang sudah kita lakukan di SDN Rangka 6. Di sana ada foto-foto kegiatannya anak-anak, ada Bapak Presiden loh di sana. Itu ada Pak Presiden Jokowi. Itu adalah pada saat kami menyambut Presiden Jokowi ke Surabaya pada saat berapa bulan yang lalu ya, acara NU kalau nggak salah itu. Jadi anak-anak kami Remo itu ditampilkan untuk menyambut Jokowi. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan gamelan, kemudian prestasi anak-anak, permainan anak-anak, dan ada juga ini adalah pada saat kami lomba perpustakaan itu dapat juara. Kemudian di atasnya itu saya mengikuti sebagai kepala sekolah inovasi dapat juara 1 di situ. Kemudian di barcode ini apabila menyeken di sini maka akan didapatkan semua tampilan tentang kurikulum Merdeka. Ada modul, ada RPP-nya, ada TP, ada ATP-nya, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan tentang perjalanan kurikulum Merdeka. Jadi cukup nyeken HP sudah dapat semua. Kemudian kami siapkan juga komputer. Mungkin ada tamu-tamu yang menginginkan file-file. Mungkin ingin file yang apa yang tidak ada di sini kami siapkan juga. Kemudian di sini juga kami siapkan ada buku tamunya. Nah, di sini juga ada berupa ringkasan dari perjalanan kurikulum Merdeka. Di sini kami tampilkan dengan buku kecil ini kita sudah bisa menggambarkan semua kegiatan yang ada di SDN sini. Kemudian dengan karya-karyanya juga. Di sini kita menampilkan karya dari anak-anak. Nanti semua bisa dilihat di sini. Hanya dengan buku ini nanti para tamu sudah bisa mendapatkan info. Nah, mungkin dia pengen info tentang pelaksanaan supervisi ada di sini. Mungkin tentang P5, proyek penguatan profil Pancasila ada di sini. Kemudian ini mungkin pingin tahapan pelaksanaannya bagaimana sih ada di sini. Kemudian
Kombel, kita punya Kombel, ada di sini. Kombel itu komunitas pembelajar, ya, komunitas belajar. Kemudian semua kegiatan yang lain juga bisa di-scan. Kemudian ada peningkatan kapasitas guru, pelatihan-pelatihan, ada di sini, pelatihan PMM. Nah, kalau yang ini adalah karya-karya kita, karya kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak. Jadi di sini semua ada antologi, ada buku pribadi. Nah, kayak ini kan buku pribadi, ada Laro, ini punya saya, ini punya saya, punya Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu guru, ini punya anak-anak. Anak-anak kita punya karya mandiri sendiri. Ini ada tinggal nyeken di sini. Tapi seandainya tamu itu tidak mau nyeken, kita siapkan ininya, bukunya, manualnya, ya. Jadi ada semua di sini. Jadi ruangan ini. Kemudian jika ingin minjem modul atau apa, kita siapkan di sini. Jadi ada semua. Nah, ini ada piketnya juga. Kalau di kurikulum Merdeka ini piketnya per hari, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat kita melayani dari pukul 7 sampai jam 2 siang. Jadi cuma segitu. Ada lagi yang lain. Keren ya, nggak hanya siswanya, tapi guru-gurunya juga berprestasi loh ini teman-teman. Ruangan pala perpustakaan yang saya siapkan, dan juga ini ruangan untuk kita video, syuting, apa buat ini. Jadi alat-alatnya kita siapkan di sini. Rencananya mau syuting video apa nih, Bu? Lah biasanya kita buat video macam-macam sih. Ya kayak kedepannya mungkin kita kayak podcast gitu lah. Oh begitu. Ya rencananya gitu. Ya nggak apa-apa, Ibu. Jarang loh ada podcast yang anak SD gitu. Terus ini piagam penghargaan apa, Ibu? Nah, kalau ini adalah piagam penghargaan sebagai penulis terbaik jenjang sekolah dasar pada saat kegiatan Sasek Sabu pada zamannya Bu Risma tahun 2020 menjadi penulis terbaik. Ini bukunya yang ini. Nah, kita dapat penghargaan. Ini bukunya yang ini. Judulnya Sirene Terakhir. Ini menerangkan tentang pada saat ada salah satu siswa SDN Rangkah 6 ini pada saat corona yang ayahnya itu berperan sebagai super ambulan. Jadi bayangkan aja pada saat corona ayahnya bertugas sebagai supir ambulan. Dan di cerita ini ayahnya itu meninggal. Kemudian neneknya juga meninggal. Nah, di sini ada pesan moralnya bahwa apapun yang terjadi pada kita, pada anak-anak, sesusah apapun, kita harus tetap bangkit, harus tetap belajar, harus tetap meraih masa depan. Jadi buku-buku yang saya tulis biasanya itu adalah buku-buku yang menginspirasi anak-anak untuk tetap maju. Apapun musibah yang kita alami, kita harus tetap pendidikan yang utama. Dan karakter itu adalah tujuan utamanya. Dan yang paling Mimin sukai dan menakutkan nih, mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kegiatan ini para siswa dikenalkan beberapa jenis hewan reptil seperti ular dan iguana. Hewannya benar-benar real tuh guys, sungguhan. Kita, Bu. Ular piton kan nggak gigit. Sini. Ini asli takut. Ya Allah, ini ada baterai nih. Duduk. Ya wes ini loh. Ayo, duduk. Nah, oke. Taburimu. Gak apa-apa. Ini insya Allah tidak berbahaya. Dia lagi hamil ya. Iya, insya Allah tidak berbahaya bagi anak-anak. Kita mengenalkan reptil salah satu ke anak-anak ya, tentang vertebrata dan avertebrata ya. Nah, dengan membawa hewan-hewan langsung mungkin anak-anak bisa lebih seneng, lebih ada gregetnya gitu, lebih tahu. Terus ini apa? Jadi ini yang vertebrata. Sama ya? Tulang ini keluarga reptil. Keluarga reptil juga. Tulang belakang.
Iya. Kucing. Lah iya kan? Halo cantik. Ya Allah. Sini, kamu sini. Nah, kamu sini. Pegangan, kamu sini. Pegangan, duduk, gak apa-apa. Oke. Sayang. Pokoknya jangan sampai dia membelit, Pak. Kalau satu kali belitan, nanti dia isok belit maneh lah. Jadi kalau kita gendongnya, megangnya gini, satu kali aja, jangan sampai membelit. Tambah dibelit lagi kalau ini. Mau. Kenalan sama Yanti sini. Yanti. Sini. Di bidang kesenian, selain karawitan, para siswa juga diajarkan bermain band dan mempelajari musik tradisional angklung. Lewat arahan guru pendamping, para siswa sudah mahir membunyikan angklung lagu Suwe Ora Jamu, Cicak di Dinding, dan Ibu Kita Kartini dengan indah. Prestasi lainnya, SDN Rangkah 6 punya pasukan pramuka Garuda yang anggotanya berjumlah 60 siswa. Mereka dilantik langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Hal ini adalah sebuah kebanggaan bagi para siswa karena untuk menjadi pasukan pramuka Garuda sangatlah sulit. Para siswa SDN Rangkah 6 harus melewati proses penyisian yang ketat hingga berhasil lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara rutin, usai kegiatan belajar mengajar selesai, para guru sebelum pulang selalu melakukan briefing terlebih dahulu. Tidak berlaku lagi di SDN Rangkah 6 karena bentuk hukuman fisik sekecil apapun itu akan teringat, terekam di memorinya anak-anak hingga dewasa. Kepala sekolah dan guru senior SDN Rangkah 6 yang memimpin forum tersebut untuk memberikan materi dan evaluasi soal aturan penerapan kurikulum merdeka. Sekaligus mengingatkan proses belajar mengajar yang harus melayani dan ramah terhadap siswa, agar sejalan dengan predikat bahwa Surabaya adalah kota layak anak. Sebelum anak-anak yang senang, kita dulu yang senang. Ibu-ibu semuanya semangatnya mana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Kayaknya belum semangat. Ayo semuanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, Bapak Ibu SDN Rangkah 6 harus semangat membina anak-anak nantinya. SDN Rangkah 6. Yes. Oke, Rek. Oke, sekali lagi ya, SDN Rangkah 6. Yes. Sampai di sini ya, warga Dewan, dan ikuti video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.